Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya untuk kita semua. Selawat serta salam kita bubuhkan pada Nabi kita Muhammad SAW, karena berkat rahmatnya kita diberikan sehat dan hikmat sehingga kita bisa berkumpul pada acara hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru yang hebat di SMP Negeri 2 Pabegilan. Agenda hari ini yaitu untuk membahas diseminasi budaya positif yang akan dibicarakan oleh Ibu Zaitun SP sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cirebon. Susunan acara hari ini yang pertama itu pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga yaitu pemateri yang akan disampaikan oleh Ibu Zaitun SP, dan yang keempat penutup. Acara selanjutnya yaitu pembukaan. Sebelum kita membuka acara ini, marilah kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara hari ini berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Iwan M. Ahlian. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang ibu saya
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberikan nikmat yang cukup banyak dan selalu dilimpahkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan yang lebar, lagi terima kasih kepada guru SMP di Jawa Barat yang telah bisa hadir dalam pertemuan ini, yaitu acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh teman kita Ibu Zaitun SP sebagai calon guru penggerak yang akan duduk di Kabupaten Cirebon. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh pemateri sedikit banyaknya memberikan motivasi dalam peningkatan SDM yang akan berkolaborasi nanti meningkatkan SDM siswa kita di Cirebon. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat melaksanakan diseminasi waktu. Juga mungkin ada guna dan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Sambutan selanjutnya yaitu pemateri yang akan disampaikan oleh Ibu Zaitun SP. Kepada Ibu Zaitun SP saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif, yaitu untuk modul 1.4. Saya di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cirebon. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai untuk pemaparan materi, sebaiknya kita memberikan keyakinan kelas kita dulu. Apa yang harus kita lakukan pada saat saya memberikan materi? Boleh makan, boleh minum? Kesepakatannya boleh makan, boleh minum? Boleh. Apa lagi? Santai ya, santai. Kalau ada yang berbicara? Mendengarkan teman ketika berbicara atau terlebih dahulu mengajukan ya, boleh ya, rekan Anda ya, boleh. Cukup itu saja untuk kesepakatan kita hari ini. Cukup, Pak Robi? Baik. Sebelum kita mulai dengan pemaparan diseminasi budaya positif, ini sebagai aksi nyata saya di modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cirebon. Apa sih yang melatar belakangi budaya positif yang harus kita laksanakan di sekolah? Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, peran guru adalah menuntun murid untuk mengembangkan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga murid menjadi manusia seutuhnya dan menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dengan perkembangan zaman ini, semakin pesatnya informasi dan teknologi, maka tugas guru itu akan semakin berat, di mana kita harus menuntun dan mengarahkan murid agar tidak bergeser dari norma dan aturan yang ada. Kemudian seorang guru juga perlu mengusahakan agar sekolah itu menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk tumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi
kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Yang kita harapkan di sini, budaya positif di sekolah SMP Negeri 2 Babeditan akan lebih baik lagi. Yang intinya adalah untuk menyiapkan anak dalam mengembangkan potensi dan karakter anak ke arah yang lebih baik. Kemudian apa sih tujuan saya memberikan diseminasi budaya positif? Yang pertama, guru dapat memahami konsep budaya positif yang berdasarkan pada konsep perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol serta nilai-nilai kebajikan universal yang dijabarkan penerapannya. Terus kedua, guru dapat memahami konsep makna disiplin, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukum dan penghargaan, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi dan penerapannya dalam ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Untuk konsep inti budaya positif ada 7, Bapak dan Ibu. Yang pertama itu ada perubahan paradigma stimulus respons. Kemudian yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia, yaitu berupa penghargaan dan hukuman serta restitusi. Keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Kelima, kebutuhan dasar manusia. Keenam, 5 posisi kontrol, dan ketujuh, segitiga restitusi. Jadi ini yang nanti akan kita bahas pada budaya positif. Pada pemaparan kali ini, saya tentu tidak akan memberikan materi terus, tapi juga kita bisa sharing dari saya ke Bapak dan Ibu Guru, juga dari Bapak dan Ibu Guru ke saya untuk sebagai masukan. Barangkali ada hal-hal yang masih belum dipahami oleh saya pribadi. Baik, Bapak dan Ibu, kita langsung ke budaya positif. Kita sering mendengar kata budaya. Barangkali ada yang bisa bantu nih. Kata budaya bahkan ditambahi dengan kata positif. Kalau bisa bantu budaya? Kalau menurut saya, budaya itu kebiasaan. Kalau ditambahi dengan kata positif, kebiasaan yang bagaimana? Kebiasaan positif yang mengarahkan si siswa tersebut bersikap bisa lebih positif lagi ke depan, ketimbang yang mungkin budaya itu tidak hanya positif, yang negatif juga. Kemungkinan di lingkungannya bisa saja siswa tersebut banyak sekali yang lingkungannya itu negatif. Terus kita sebagai guru ini sedang belajar tentang budaya positif, bagaimana penanggulangannya antara di rumah yang siswa tersebut mendapatkan budaya negatif untuk merubah menjadi ke budaya positif seperti itu. Terima kasih Pak Rogi. Berarti tadi kalau saya saring ya, itu budaya positif berarti kebiasaan yang memiliki nilai-nilai positif. Ya, sehingga setidaknya yang mereka bawa nilai-nilai negatif itu akan hilang dengan sendirinya. Yang kita berharap begitu ya Pak Rogi ya. Setuju Bapak dan Ibu? Barangkali Ibu ada yang mau nambahkan? Bu Restu barangkali.
mampu menunjukkan karakter murid. Terima kasih Bu Restu. Baik, kita lihat apa sih budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Apa tujuan dari budaya positif tersebut? Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Jadi jelas, budaya positif ini tujuannya jelas adalah untuk membuat lingkungan ini, sekolah ini aman. Jadi kalau sudah aman, nyaman, dan berpihak pada murid, setidaknya murid akan merasa bahagia. Itu tujuan dari pendidikan, membuat keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Mengapa budaya positif itu diperlukan di sekolah? Barangkali ada yang bisa bantu Mbak Aji. Apakah perlu budaya positif itu dikembangkan di sekolah? Cek. Budaya positif di sekolah tentunya diperlukan sekali, karena kalau kita tahu dari kalimatnya aja positif, berarti mengarahkan anak ke arah yang lebih baik. Tentunya di sini ada awalnya yaitu budaya negatif, dan kita nggak mungkin kita mengendalikan anak kita ke arah yang lebih negatif. Dan tentunya budaya positif mengarahkan ke anak ke lebih baik dengan aturan-aturan yang telah diterapkan di sekolah. Terima kasih. Jadi kita setuju ya bahwa budaya positif itu sangat dibutuhkan atau diperlukan untuk murid yang ada di sekolah kita. Baik, untuk pengembangan budaya positif itu ternyata dapat menumbuhkan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu berarti motivasi yang ada di dalam diri kita, baik kita sebagai guru maupun murid sebagai siswa di sekolah. Dan motivasi ini juga dapat mengembangkan anak menjadi pribadi yang bertanggung jawab serta berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia. Selain itu juga dapat menumbuh kembangkan sifat gotong royong, mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama sehingga tercipta kolaborasi. Tercipta kolaborasi yang baik antara warga sekolah, adanya rasa peduli satu sama lain, bertanggung jawab dan mandiri. Berikutnya, oke, saya sudah mengambil beberapa contoh ya, Bapak dan Ibu ya. Ini ada beberapa budaya positif di sekolah. Sebetulnya budaya positif di sekolah kita itu sudah banyak, tapi tidak cukup nih fotonya nih. Saya hanya mengambil beberapa saja. Misalkan budaya positif yang sudah kita lakukan lewat kegiatan pembiasaan harian yang kita laksanakan dari hari Senin sampai hari Sabtu. Hari Senin misal ada upacara bendera, yaitu berarti rasa hormat kita kepada rasa disiplin kita terhadap bangsa dan negara. Hari Selasa ada literasi yang kepada Ibu ya. Terus hari Rabu, Kamis, Jumat keagamaan. Nah, terus hari Sabtu ada olahraga dan juga ada kebersihan ya. Itu semua adalah budaya positif yang terus kita kembangkan, bahkan kita tingkatkan. Saya sudah mengambil ini beberapa contoh budaya positif di sekolah. Ini apa nih Bu nih? Gambar yang saya ambil ini. Kegiatan apa ini? Anak. Nah, ya, murid dengan gurunya. 5S ya, apa dan Ibu ya? Apa 5S? Bisa?
Apa tuh? Kalau Pak Ayat Purkon. Limones itu senyum, sapa, Sapa, salam, sopan, dan santun. terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak. Nah, sudah kan kita sudah melaksanakan kegiatan ini? Nah, maka saya ambil ini sebagai rasa hormat ya terhadap guru atau juga terhadap orang tua. Kemudian ini ada kegiatan literasi, yaitu membaca juz amma. Nah, kemudian ini ada memberikan sumbangan ya Bu Eda ya, sebagai rasa empati kepada sesama atau sifatnya kemanusiaan. Nah ini jangan lupa kita juga sekolah yang peduli lingkungan, karena sekolah kita masuk ke Adi Viata tahun 2022 tingkat Kabupaten Cirebon. Nah, ini jadi saya ambil ini ada beberapa. Dan masih banyak lagi kegiatan ekstrakurikuler. Itu juga kegiatan ekstrakurikuler juga itu termasuk adalah budaya positif yang ada di sekolah kita. Baik Bapak dan Ibu, yang pertama, pemateri yang pertama adalah tentang perubahan paradigma. Nah, apa sih yang harus kita berubah? Sebelum kita berbicara tentang disiplin, motivasi, itu dan ini, ya. Yang pertama kita harus ada perubahan paradigma. Nah, coba Pak Rodi dengan Pak Purkon, Pak Ardi dengan Pak Haji Baihaqi, Ibu Eda dan Bu Atipa. Nah, terus dan seterusnya silakan berhadapan-hadapan. Kemudian ini siapa yang jadi pihak A, siapa yang jadi pihak B, tentukan sendiri. Ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Nah, tugasnya adalah mengepalkan salah satu tangan, ya, dengan membayangkan bahwa yang di kepala tangan kita itu adalah sesuatu yang berharga, yang orang lain tidak boleh tahu, tidak boleh minta, pokoknya yang harus kita jaga sebaik-baiknya. Apa usaha teman agar membuka tangan? Ya, apa usaha yang akan dilakukan oleh Pak Robi? Coba, biar Pak Purkon itu membuka tangannya. Saya pengen tahu nih, apa nih? Bagaimana caranya? Dikit-dikit. Nah, boleh, terserah. Ini salah satu yang antara dua ini. Kira-kira Pak Robi, biar Pak Purkon itu membuka tangannya, apa yang akan Pak Robi lakukan? Lakukan apa nih? Bujuk, apa lagi? Terus apa namanya? Dikit-dikit ya, katanya dikit-dikit. Boleh, terserah. Ya, apapun seorang perayu, ya, harus bisa membuka. Makanya apa yang saya lakukan? Apapun yang saya lakukan, baik secara finansial memberikan uang, boleh, gak apa-apa. Ya, kira-kira bisa nggak? Tahan dulu. Begitu juga nanti dengan Pak Robi pegang sesuatu. Nah, tugas Pak Purkon juga sama. Sama balik. Nah, tukeran. Pak Purkon juga akan merayu, menintimidasi, membujuk, memberi emeng-emeng duit, atau dengan nasi bungkus, boleh terserah. Yang penting kita tujuan agar tangan Pak Robi terbuka. Sudah punya ini gambaran di benak kita? Sudah. Ya, kita coba. Kenapa Pak Purkon tidak mau membuka tangan? Sangat sosial, privasi. Berarti ikut kok.
Bisa ya, bisa di sini. Kalau Pak Robi gimana nih? Pak Robi. Alasannya ya kemungkinan satu keluarga, kedua juga kalau menurut saya sesuatu yang kemungkinan Pak Purkon ini tidak membutuhkan, karena ini yang membutuhkan hanya saya pribadi. Begitu. Itu pendapat saya. Terima kasih. Itu alasan Pak Robi, Pak Purkon tidak mau membuka kepala tangan. Bagaimana dengan Bu Eda yang mau membuka tangan? Kenapa Bu Eda? Kenapa Bu Eda mau membuka tangannya? Ya, terima kasih. Ya, ada yang bisa membuka, ada yang menutup. Kita berbeda pendapatnya. Tentu ini mah mau dibah, rasa saya jangan sampai betul. Tapi kata Bu Eda, saya membuka karena kasihan, ada belas kasihan. Iya kan? Saya membuat timah, nanti kalau nggak dibuka, boleh saja. Boleh ya buat timah ya? Boleh nggak buat kita? Sebenarnya ketika kita punya keyakinan, saya mengetahui di sini itu keyakinan. Tapi di sini kita mau buka. Ketika kita mau sharing dengan teman, artinya kita mau berbagi soal ini. Dari hal yang kita bagikan, mudah-mudahan kita bisa bermanfaat. Terima kasih Bu Hanifah. Ya. Jadi ada sesuatu yang memang harus kita genggam. Ibaratnya sampai mati lah gitu ya. Tapi ada juga sesuatu yang perlu kita bagikan ke orang lain. Biar orang lain juga tahu, oh ini loh gambaran kita ke depannya. Oh ini loh keinginan sekolah untuk murid itu ya. Jadi yang jelas pada perubahan paradigma ini, nah, walaupun tadi temannya dengan cara membujuk, menghardik, memberi imbalan, ya, atau secara finansial itu menjanjikan, tapi tetap. Nah, kita lihat. Dalam kegiatan tadi, siapakah yang memegang kontrol atau kendali untuk membuka dan menutupnya kepala tangan? Siapa yang mengontrol? Iya, terima kasih. Adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak akan bisa mengontrol kita. Pak Robi mengontrol Bu Edo nggak bisa. Bu Edo mengontrol Bu Eda nggak bisa. Kita sendirilah yang akan mengontrol. Murid pun begitu. Kita sebagai guru tidak bisa mengontrol murid. Murid dengan murid juga nggak bisa. Semuanya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Berikutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini menurut Theodore L. Covey, berdasarkan bukunya Prinsip Centered Leadership pada tahun 1991, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Kita yang harus berubah dulu, bukan orang lain yang berubah. Kita dulu yang berubah. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Bapak dan Ibu, semua perubahan yang ada di sekolah, kalau kitanya sendiri tidak mau berubah, iya kan?
tidak akan berubah. Saya yakin tidak akan ada perubahan di sekolah tersebut. Kalau kita sifatnya apatis sebodoh amat terhadap sekolah kita, ya sudah, tunggulah kata Pak Haji Jajak kehancuran sekolah kita. Nah ini Bapak Ibu, pada perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol, bisakah kita mengontrol seseorang? Berdasarkan stimulus respon tentang dunia ya Bapak dan Ibu ya. Nih, ada di teori stimulus kontrol dan ini ada teori kontrol tentang dunia sama. Apakah antara keduanya memandang paradigma itu sama? Jelas berbeda. Dulu berdasarkan stimulus kontrol respon ya, stimulus respon dengan stimulus teori kontrol itu berbeda. Realitas atau kebutuhan kita sama. Ternyata kita harus sesuai dengan teori kontrol. Oh tidak, kita berbeda. Kebutuhan kita masing-masing orang berbeda. Nah, terus semua orang melihat hal yang sama. Nah, menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa nggak? Tidak bisa. Kita berusaha memahami pandangan orang lain yang berbeda dengan kita. Nah, di sini nih, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya kalau anak-anak terjadi atau dapat kasus ya, oh pasti kita sudah menjudge nih. Oh, pasti salah. Tapi kalau menurut teori kontrol, semua perilaku akan memiliki tujuan. Nanti di sini akan kita bahas. Ada perilaku tujuannya, anak melakukan kegiatan ini kenapa ada. Nah, nih orang lain bisa mengontrol saya, hanya saya yang bisa mengontrol diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada suatu saat bujukan akan gagal. Tapi kalau di teori kontrol bukan paksaan, tapi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, untuk model berpikirnya, kalau di stimulus respon itu menang kalah, berarti ada yang menang, ada yang kalah, karena mungkin ada yang tersakiti, ada yang menyakiti. Jadi menang kalah. Tapi menurut teori kontrol itu model berpikirnya adalah menang-menang. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang kalah, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, tapi menang-menang. Semuanya akan mendapatkan solusi yang terbaik. Nah, berikutnya setelah kita ada perubahan paradigma, ada yang kedua yaitu disiplin positif. Kalau sudah berbicara tentang disiplin positif, apa yang terbayang di dalam benak kita? Ada yang bisa bantu? Bareng? Disiplin. Ada yang bisa bantu? Disiplin positif menurut saya itu sebagai proses pembelajaran. Jadi di sini ada pendekatan untuk mendidik anak agar anak bisa mengontrol dirinya dan membentuk kepercayaan diri. Walaupun cara mereka berdisiplin itu pasti berbeda. Jadi mempunyai perbedaan cara mereka untuk berdisiplin. Terima kasih. Baik. Kalau sudah dengan kata disiplin, berarti kita langsung berarti aturan yang harus ditaati. Kalau tidak taati bagaimana? Oh, pasti kena sanksi atau hukuman. Ya, kita lihat. Yang kita kembangkan paradigma kita bukan hanya kata disiplin saja, tapi juga ada kata disiplin positif. Apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal? Disiplin positif adalah
mencapai tujuan yang mulia. Tujuannya apa? Kita melaksanakan disiplin positif, yaitu untuk menciptakan murid yang memiliki disiplin diri dan bertanggung jawab. Ingat loh, disiplin diri. Berarti itu akan mendarah daging pada murid, bukan dari kita, tapi dari murid itu sendiri. Dan rasa bertanggung jawab, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik yang berdasarkan dukungan atau penghargaan. Nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Ini berdasarkan Dr. William Glasser pada bukunya dari Kontrol tahun 1984. Nah, nih, setelah kita mengetahui nilai-nilai kebajikan universal, nih Bapak dan Ibu, tujuan utama pendidikan, ya, salah satu nilai kebajikan universal itu adalah tujuan pendidikan di Indonesia yang sekarang, yaitu akan terciptanya profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia? Dan kemarin sudah ngisi rapot yang bisa ya. Barangkali masih ingat bisa apa saja? Ya. Iya. 5P atau 6P? Nah, kita lihat. Lupa ya bisa. Nah, kita lihat nih. Profil pelajar Pancasila. Apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Ada gotong royong? Ada yang bisa ya? Nah, kemudian mandiri, inovatif, bernalar kritis. Kesemuanya ini adalah tujuan untuk murid di masa yang akan datang, yang berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara Arang. Kenapa profil pelajar Pancasila? Karena sebagian institusi atau organisasi itu saling memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama, di mana nilai-nilai kebajikan tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Berikutnya yang ketiga itu adalah motivasi perilaku manusia. Setiap tindakan yang kita lakukan, Bapak dan Ibu, pasti kita akan memiliki motivasi. Misalnya nih, Bu Endah berangkat setiap hari pagi, tidak pernah telat. Bagus kan di sini kan? Tapi menurut motivasi perilaku manusia, ada 3. Tapi kita tanya dulu sama Bu Endah, kenapa Bu Endah selalu datang pagi, Bu Endah? Ini mungkin dari Untuk menghindari kemacetan. Kalau untuk menghindari kemacetan berarti intrinsik atau ekstrinsik? Ekstrinsik. Ada lagi? Ya, bisa. untuk memberikan contoh kepada siswa bahwa kita itu perbuatan yang mulia dan disiplin, memberikan disiplin. Terima kasih Bu Lisa. Karena Bu Lisa memberikan suri teladan yang baik atau contoh kepada murid kita agar murid juga akan
Ini berarti sifatnya adalah intrinsik. Betul? Tapi ada lagi kata guru agama, lebih-lebih lagi nih. Kalau guru agama kan dosa bu. Kalau saya datang terlambat, saya dosa. Iya kan? Intrinsik atau ekstrinsik tuh? Intrinsik ya, karena kita langsung kepada Allah tak berjawab. Nah, itu jadi kita berangkat pagi itu berbagai macam motivasi. Tapi yang kita akan bahas di sini adalah 3 motivasi perilaku manusia, diantaranya 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ini termasuk ke motivasi ekstrinsik. Saya kalau tidak datang pagi, macam nanti saya kena hukuman sama bapak-bapak sekolah, ditegur, iya kan? Nah, nanti besok saya pagi, gitu kan pasti. Nah, itu berarti sudah ada motivasi itu saya datang pagi. Berikutnya, saya datang pagi biar nanti dapat penghargaan pada saat pembagian sertifikat hari guru. Itu juga sebagai motivasi, sah-sah saja, nggak apa-apa. Guru disiplin. Nah, guru disiplin karena berangkat pagi, nggak apa-apa, boleh kan? Boleh. Boleh, nggak apa-apa. Itu juga sebagai motivasi ekstrinsik. Nah, yang ketiga, nah ini yang motivasi yang timbul dari diri kita sendiri atau motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka rasakan. Tadi seperti kata bisa, itu memberikan suri teladan yang baik kepada murid. Kalau kita sendiri pribadi gurunya sudah memberikan contoh yang baik, maka insya Allah murid pun akan mengikuti kegiatan budaya positif kita dengan baik. Setuju Bapak dan Ibu? Baik, kita lanjutkan. Pada 3 motivasi tersebut, kita akan mengenal yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin untuk hukuman kita sudah tahu, konsekuensi juga sudah tahu, tapi apa itu restitusi? Sering kita sudah melakukan, tapi kita tidak tahu apa tindakan yang kita lakukan itu. Ya, baik, kita lihat apa sih itu hukuman. Kita lihat di sini ada bagian tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Berdasarkan disiplin positif, ya, manakah yang termasuk identitas gagal untuk murid dan manakah yang termasuk pada identitas berhasil atau sukses? Ya, Bapak dan Ibu, untuk identitas gagal itu adalah memberikan hukuman pada murid. Kenapa hukuman itu merupakan identitas gagal? Yang pertama, jelas, kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, menyakiti murid, murid akan merasa tersakiti. Dia tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang, akan membekas di dalam benak pikiran dia, karena ada rasa malu sehingga percaya dirinya juga bisa kurang. Itu hukuman maksudnya Bapak dan Ibu ya. Terus tadi selain murid itu juga akan merasa tersakiti, bukan menjadi lebih baik, tapi mereka biasanya akan berperilaku pasif, terus agresif meningkat. Artinya apa Bapak dan Ibu? Setelah kita memberikan hukuman, dia tidak malah tobat ya, ibaratnya ya, malah suatu saat dia akan melakukan kesalahan yang lebih lagi. Penasaran, kemarin baru hubungannya segini, besok kita lakukan lagi lah. Mungkin ada sifat seperti itu pada murid jika kita diberi hukuman. Kemudian sistemnya tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Mau disiplin bagaimanapun,
Tapi kalau sudah memberikan hukuman, anak sudah tidak lagi peduli dengan peraturan, ya sudah, peraturannya tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian, murid atau anak akan membenci peraturan. Kita nggak mau dong, peraturan yang sudah kita buat atau sekolah yang sudah buat, malah anak tidak akan melaksanakan, bahkan membencinya. Apalah jadinya sekolah kita. Maka budaya positif tidak akan terlaksana dengan baik. Sedangkan untuk konsekuensi dan restitusi, ini merupakan identitas yang dianggap sudah berhasil. Kenapa? Karena dari konsekuensi itu akan membuat sesuatu itu harus terjadi, ya. Kemudian tetap pada murid itu membuat tidak nyaman, masih membuat tidak nyaman. Tapi di sini nih ada monitoring dan supervisi yang terus-menerus dari guru. Nah, kemudian membantu penerapannya mengikuti peraturan dalam masyarakat. Di sini murid akan menghormati peraturan. Kenapa? Karena murid sudah tahu konsekuensi itu, berarti setidaknya sudah disampaikan. Murid sudah mengerti, oh kalau saya melakukan kesalahan akan berkonsekuensi, diberikan sanksi seperti ini, sudah tahu. Ya. Kemudian restitusi, ini adalah yang paling terbaik. Restitusi merupakan pilihan. Nah, menguatkan, sifatnya ini menguatkan, bukan membuat mereka murid tidak nyaman, tapi menguatkan murid dalam jangka yang panjang. Terus kemudian murid yang mempunyai masalah itu akan terpecahkan masalahnya. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian fokus dalam pemecahan masalah dalam jangka panjang, dan murid juga akan menghormati dirinya dan orang lain. Dan dari ketiga tadi Bu, kita dapat kesimpulan apa sih hukuman? Hukuman adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Nah, ciri-ciri hukuman itu biasanya nih bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak melakukan kesalahan atau membuat kasus, ya berarti itu juga kita beri hukuman. Berarti tidak terencana dan secara tiba-tiba. Bersifat satu arah. Apa artinya bersifat satu arah? Dari guru ke murid. Kamu melakukan hukuman, kamu melakukan kesalahan, kamu diberikan hukuman. Berarti kan hanya dari satu pihak, yaitu guru yang memberikan hukuman. Hukuman bisa bersifat fisik maupun fisik atau verbal dengan kata-kata. Awas sama ada guru, ya, kata-kata kayaknya lebih membekas di dalam pikiran anak. Jadi hati-hati memberikan kata-kata yang dalam artian kata lebih negatif. Hati-hati kalau ada guru. Ya. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi adalah akibat dari suatu perbuatan atau pendirian. Konsekuensi dan akibat. Apa ciri-cirinya? Sudah terencana atau sudah disepakati. Artinya seperti tadi, bahwa guru dengan murid sudah punya kesepakatan bersama. Misal nih kalau video olahraga nih ya, jika anak waktunya olahraga, jam olahraga 15 sebelum kegiatan sudah harus berganti pakaian. Anak kan sudah tahu kan ganti pakaian ya Pak Robi ya. Nah, kemudian apa sanksinya jika dalam waktu 15 menit tersebut belum berganti pakaian?
dipakai yang tepat di 15 menit itu, kita nanti suruh membersihkan lingkungan, memungut sampah. Oh, kalau lebih berarti guru dan murid sudah tahu. Itu berarti namanya konsekuensi. Kemudian setelah itu sudah terencana atau sudah disepakati, murid tetap dibuat tidak nyaman, ya. Tadi kenapa tidak nyaman? Karena tadi tetap ada hukuman ya, ada hukuman ya, iya, ada sanksi ya. Walaupun tadi sudah disepakati, tetap anak harus mengerjakan kegiatan di luar kelompoknya, ya. Tetap dia tidak nyaman. Untuk jangka waktu yang pendek tadi. Terus diberikan berdasarkan suatu data yang umum dan dapat diukur. Ingat Bapak dan Ibu, memberikan hukuman jangan melebihi batas kemampuan mereka. Ya, ukurlah kepada diri kita sendiri. Jika diberi hukuman atau sanksi seperti ini, bisakah murid laksanakannya? Ya, jangan sampai menambah terus, jadinya malah hukumannya semakin bertambah. Itu juga tidak akan baik kepada anak ini. Kemudian sikap guru di sini senantiasa memonitor murid, jangan dilepas, Pak. Kasihan, anak tetap terus dimonitor dan diberi tuntunan agar dia diharapkan tidak melakukan kesalahan yang lainnya. Nah, ini Bapak dan Ibu, kegiatan restitusi. Mungkin baru dengar ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu juga menurut dosen tahun 1996. Nah, jadi Bapak Ibu, dari ketiga langkah tadi, hukuman, konsekuensi, restitusi, itu ternyata langkah restitusi itu adalah langkah yang paling baik untuk menangani kasus anak, untuk mengembalikan kepercayaan diri murid sehingga tumbuh menjadi murid yang kita harapkan, berakhlak mulia, berperilaku yang baik, yang mandiri, bernalar kritis, dan inovatif dan sebagainya. Restitusi membantu murid menjadi orang yang lebih menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Kemudian dengan mengacu pada restitusi dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Pada posisi manajer, murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Berikutnya adalah untuk keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Sudahkah Bapak dan Ibu membuat keyakinan kelas? Tentu sudah. Apa belum? Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Terus kapankah keyakinan kelas itu dibuat? Di awal semester. Apa awal semester? Pertengahan? Atau akhir? Ya, kita harus bisa menentukan apakah keyakinan kelas itu kita buat. Oh, ada peraturan kelas atau peraturan sekolah. Samakah peraturan sekolah dengan keyakinan kelas? Ada yang bisa jawab? Bantu? Tiba-tiba? Ya, silakan buat Tima. Kalau peraturan kelas itu, kalau peraturan sekolah, artinya di
dibuat oleh satu pihak. Yang melibatkan di sini yang membuat peraturan sekolah atau peraturan kelas itu hanya dari guru atau pihak sekolah. Sedangkan keyakinan sekolah atau kelas itu dibuat secara dua arah, dua pihak antara murid dan guru. Di sini keyakinan sekolah itu atau keyakinan kelas yang dibuat itu berdasarkan kebajikan universal yang mereka percayai. Jadi keyakinan kelas di sini guru sebagai fasilitator. Terima kasih Pak. Nah, saya pertegas kembali, untuk peraturan sekolah berarti peraturan itu dibuat oleh kepala sekolah, guru, ya, tanpa melibatkan murid. Pokoknya murid, ini peraturan sekolahnya sudah jadi, silakan tempel di kelas. Tapi kalau untuk keyakinan kelas itu berarti kan dikata Bu Latifah, ya, dibuat antara guru dengan murid. Setiap guru memiliki keyakinan kelas yang berbeda. Setiap kelas memiliki keyakinan kelas berbeda. Misal saya ngajar IPA dengan Pak Purwon ngajar matematika, tentu memiliki keyakinan yang kelas berbeda walaupun di kelas yang sama. Yang kita yakini, yang kita sepakati antara guru dengan murid, itulah yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Kapan waktunya dibuat? Tentu di awal pelajaran, sehingga dengan dibuatnya keyakinan kelas, murid tahu akan peraturan atau keyakinan kelas yang harus ditaati di kelas tersebut dan tahu pula konsekuensi. Bagaimana keyakinan kelas dibuat? Kita lihat. Keyakinan kelas itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan kelas antara guru dan murid. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk positif dengan kalimat yang mudah diingat dan dipahami. Ingat Bapak dan Ibu, di sini ada pernyataan dalam bentuk positif. Berarti pernyataan yang bentuknya negatif jangan dibuat keyakinan kelas. Misal ada kata-kata jangan membuang sampah sembarangan. Betul nggak itu kata jangan itu merupakan kata-kata yang negatif? Gimana menurut bahasa Indonesia? Betul ya? Jadi sebaiknya yang bagaimana itu? Untuk menggunakan kata yang negatif. Nah, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan itu berarti menggunakan kata-kata yang positif. Selain menggunakan kata-kata yang positif dan mudah diingat serta dipahami, keyakinan kelas dibuat oleh semua warga kelas dan diterapkan di lingkungan kelas. Saya kemarin sebelum melaksanakan kegiatan KBM khususnya untuk kelas 8C itu sudah membuat keyakinan kelas. Kata Bu Isa, bentuknya kayak apa sih keyakinan kelas? Saya bikin dengan menggunakan kertas post-it yang ditempelkan. Terserah itu sih mau warnanya apa, tidak harus juga seperti ini, tidak ya Bu saya. Dari tanda tangani oleh ketua kelasnya lah, cukup ketua kelasnya atau sekretarisnya atau pengurus kelasnya, cukup tidak usah semuanya. Ini akan mereka membuat keyakinan kelas yang kita sepakati bersama, khususnya untuk pelajaran kita di kelas 8C. Misalnya ini ada kata-kata hadir tepat waktu. Nah, berarti dia harus hadir nih. Sebelum pelajaran saya, misal ada pelajaran sebelumnya adalah olahraga, ya sebelum masuk ke pelajaran saya sudah harus siap. Karena itu sudah konsekuensi kita bersama, sudah keyakinan kelas kita.
Terus kemudian ada lagi nih, berpakaian rapi dan bersih. Karena biasanya kalau habis pelajaran TJOK, maka pelajaran yang berikutnya itu mereka tidak mau ganti. Betul. Ya, maka kita nggak mau, jangan pakai kaos lagi, harus menggunakan pakaian yang bersih dan rapi. Sudah kita sepakati untuk kelas 8C. Kemudian kita sudah buat kesepakatan kelas itu, kita rangkum nih. Nah, kita bikin aplikasinya. Selain keyakinan kelas nanti ditempel di kelas masing-masing, di tembok, ya, untuk pengingat. Ini juga dibuat keyakinan kelasnya, kita bagikan, kita share ke kelompok kelasnya tadi. Ini contohnya. Ini mereka yang bikin ini. Kami belajar dengan semangat, mengerjakan tugas tepat waktu, hadir tepat waktu, saling peduli, menghargai dan membantu sesama teman. Angkat tangan bila berpendapat. Ini mereka yang bikin. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas dan sebagainya. Saling menghormati. Ini mereka yang bikin. Jadi antara guru dengan murid sudah ada keyakinan kelas yang sudah kita buat. Berikutnya setelah kita membuat keyakinan kelas, materi yang kelima adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Seperti tadi teori motivasi, ya, ada penghargaan, ada hukuman, ya, ada restitusi. Sekarang apa sih yang melandasi tindakan kita atau tindakan murid untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka? Ternyata untuk memenuhi setiap tindakan murid itu dilakukan atas beberapa kebutuhan dasar. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya apa nih? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Bisa ada kasus nih, kita masuk kelas yang pertama, ada anak yang tidak memperhatikan kita. Anak tersebut makan, ya kan? Kalau kebutuhan hidup itu biasanya berarti yang menyangkut kebutuhan primer, ya, kebutuhan primer, ya, makan, sandang, pangan. Nah, itu di kelas tadi murid tersebut tidak makan. Apakah kita marah? Atau kita beri bunga? Kalau dari segi untuk memenuhi kebutuhan dasar, dia berarti melakukan kegiatan untuk bertahan hidup. Boleh kan? Ya ini dasar loh Bu, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar loh, ya. Kebutuhan dasar ini untuk bertahan hidup. Ya, tapi tinggal nanti bagaimana caranya untuk menangani kasus seperti itu, nanti kita akan berbicara di sebelumnya. Tapi yang jelas kita makan itu merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Selain untuk bertahan hidup juga cinta dan kasih sayang. Nih, bilang, ya, nih, cinta dan kasih sayang. Setiap murid pengen dong, ya, diperhatikan. Betul. Ada yang tinggalnya ini sebenarnya, itu kayak gitu. Oh, ya berarti saya diperhatikan oleh Pak Robi. Ya. Tapi kan mungkin berbeda, ya. Rasa ingin disayang, dicintai dengan kita guru dengan murid itu berbeda dengan sesama jenisnya. Mungkin berbeda di situ. Tapi kebutuhan rasa cinta dan sayang itu masih ada. Kemudian juga kebebasan. Kebebasan. Pasti semua orang ingin memiliki kebebasan. Tidak mau tertekan.
oleh aturan-aturan yang ada. Wajar. Tapi kebebasannya bagaimana dulu? Nah, ini di sini tugas guru itu sebagai penuntun, sehingga tadi memberikan kebebasan yang tidak kebablasan. Dan kebebasan, kesenangan, paham? Kalau kita tadi menurut Kinerja Dewantara memberikan kesenangan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, membuat murid merasa aman, nyaman, dan menyenangkan. Semua kegiatan berpihak pada murid. Kita buat ruang lab ini jangan untuk buat pertemuan. Kita buat ruang lab itu sebagaimana tupoksinya sebagai lab. Silakan pasang semua biar anak bisa melihat, bisa bermain. Dalam artian bermain ini berarti melihat alat-alat yang ada di laboratorium. Silakan, boleh. Jangan dikekang, jangan selalu diacak, diintimidasi, tidak boleh. Nah. Kemudian yang terakhir yaitu kekuasaan. Ini yang keenam yaitu 5 posisi kontrol. Pada setiap kasus ini kita menggunakan bahasa 5 posisi kontrol seorang guru. Itu yang pertama ada penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, posisi di manakah kepada ibu? Ada yang bisa dibantu? Pak Ardi, pada posisi manakah Pak Ardi sebagai seorang guru dengan murid? Bisa bantu? Kalau dilihat dari 5 poin itu, yang pertama mungkin bisa sebagai pemantau dan yang sekaligus sebagai teman. Terima kasih Pak Ardi. Pak Ardi memposisikan Pak Ardi sebagai seorang guru dengan muridnya itu sebagai pemantau dan teman setiap menghadapi kasus. Ya. Kita belum tahu nih yang sebagai teman itu bagaimana, sebagai pemantau itu bagaimana. Tapi kita asumsikan dulu, oh saya sebagai penghukum ya, oh saya sebagai pembuat merasa bersalah ya. Nah, kita tanya lagi ya satu orang ya, barangkali Bu Ros, jadi gimana nih? Menghadapi murid itu Bu Ros sebagai apa biasanya? Sebagai teman ya, tapi ada rasa tertentu sebagai teman saya. Teman sharing. Ya, makasih Bu Ros. Iya. Kata Bu Enda, loh baru sadar ya saya bahwa setiap memberikan atau menyelesaikan kasus dengan siswa kok ada 5 posisi kontrol. Betul ya Bu Enda ya? Kok ada yang sebagai teman, kok ada sebagai penghukum, yang membuat masalah, dan Bu Ros memilih dia itu sebagai teman, tapi katanya teman tidak bersalah. Ada lagi Bu Enda? Kadang kita mungkin berada di posisi kedua, membuat merasa bersalah. Saya mungkin masuk ya. Gimana misalkan? Namanya kasus di Dinda. Ya. Kamu nggak? Saya sama ibumu. Bersalah. Kamu terus kamu benar-benar tidak bisa. Akhirnya orang tua berangkat sekolah setiap hari. Itu saya sama ibumu. Kita posisinya pada posisi membuat merasa bersalah. Betul Bu Enda. Tanpa sadar kita bisa menjadi posisi pembunuh, terus membuat merasa bersalah. Seperti tadi kata Bu Enda mengatakan kepada siswanya atau kepada muridnya, kamu nggak merasa kasihan sama orang tua? Kalau kamu seperti ini terus, kamu akan menjadi apa? Kan gitu ya Bu Enda ya. Jadi seolah-olah itu anak dipojokkan.
biar nggak merasa bersalah. Betul mereka. Kita sering begitu. Terus juga tadi ada yang sebagai teman Bu, bisa sharing, ya, bisa curhat. Terus kemudian juga, pemantau kata Pak Ardi, saya sih biar boleh nanti terus harap terus dikasih pemantauan. Tuh, ya. Terus belum ada yang jadi manajer ya? Belum ya? Baik Bapak Ibu. Terima kasih sudah memberikan curhatan semua. Ya, kita belum tahu nih 5 posisi kontrol seorang guru yang pembunuh itu bagaimana, belum tahu. Ya, sikapnya itu yang bagaimana, belum tahu. Baik, lanjutkan. Ini Bapak dan Ibu. Jika kita guru sebagai penghukum, apa tindakan yang dilakukan oleh guru sebagai penghukum? Biasanya akan memarahi, mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan. Itu berarti dia memberikan hukuman atau dia sebagai penghukum. Nah, perkataannya itu dengan emosi ya, marah-marahnya. Gak mungkin orang menghukum dengan kata lemah lembut, gak mungkin kan? Emosi dia. Kalau kamu begini, bapak atau ibu akan begini. Nah, itu berarti dia posisi penghukum. Kemudian apa akibatnya jika posisi kita sebagai penghukum? Biasanya murid tidak peduli dengan gurunya atau tugas sekolah. Betul? Dia tidak akan peduli lagi. Bapak cuekin aja lah, ya bahasa mereka gitu ya, cuekin aja. Bahkan dia akan melakukan kesalahan terus menerus. Terus pola perilaku muridnya bagaimana? Nah ini pola perilakunya terus akan melanggar berulang-ulang. Itu sebagai bentuk perlawanan. Nah, motivasi yang berkembang jelas motivasinya adalah ekstrinsik karena siswa belum menyadari. Membuat rasa bersalah. Biasanya kalau menangani kasus itu tindakannya mendiamkan. Diamkan dulu anaknya. Biar anak merasa, kok gimana sih, kok nggak ada, pokoknya ikut nggak gitu ya. Menceramahi, membuat rasa bersalah. Perkataannya bagaimana? Tentu tidak seperti penghukum. Kata-katanya kan lebih lembut udah. Ya, Bapak kecewa sama kamu. Kalau orang tua tahu, bagaimana? Seharusnya kamu tahu. Sama seperti tadi Bu Eda ngomong. Ya, tapi kata-katanya jelas lebih lembut. Itu berarti membuat murid bersalah. Apa akibatnya? Murid akan merasa bodoh atau nakal. Nah, iya kan kalau merasa, tentu dia di dalam hatinya kan, ya saya mau bisa berbagi. Apa ya? Ketun apa ya? Bahasa Sundanya namanya tak? Ancakalnya, ancakal bisa. Di dalam hati murid itu akan terpatri seperti itu karena dia merasa bersalah. Ya. Terus rasa rendah diri, kurang percaya diri, cemas dan apa bersalah. Ini akan terbentuk pada pola perilaku siswanya. Motivasinya tetap motivasi ekstrinsik. Nah, tadi yang sebagai teman, ini tindakannya membuat maklum. Kata-katanya, coba lakukan demi Bapak. Biar nanti Bapak tidak dimarahi oleh kepala sekolah, atau biar nanti Bapak tidak dimarahi oleh wali kelas kamu. Itu ada kata-kata itu. Jadi anak tuh maklum kan? Ya kita juga memberi pemakluman. Ya, tuh. Sebelah ada dengan teman lah. Bahasanya juga pakai bahasa yang lembut, bahkan elus-elus lah, santai. Itu ya Pak Adi. Berarti itu ya Pak Adi yang lakukan seperti itu. Oh, Buras ya? Oh iya, Buras ya Buras. Buras pasti begitu. Nah, terus, hey. Apalagi nih? Akibatnya merasa guru adalah teman yang bisa memaklumi kesalahannya.
Kalau dengan Bu Rosi enak. Pasti kalau saya buat kesalahan nanti dimaafkan. Pasti ada seperti itu. Santai aja lah sama Bu Rosi. Pasti begitu ya. Karena sudah menganggap punya teman sih. Perilaku pada siswa atau pada murid menjadi lemah, tergantung, terus cenderung. Apa artinya? Kalau tidak ada buros dengan guru yang lain, dia akan membuat kesalahan. Hanya ada burosnya saja dia akan patuh. Betul kan, buros? Mungkin dengan Pak Komang, dan biasa lagi. Tapi begitu ada buros, baik lagi. Hormat, senyum. Nah, iya, berarti ini ada ketergantungan. Motivasinya masih ekstrinsi. Kemudian itu guru yang keempat nih, tadi Pak Adi sebagai kontrol ya. Nah, tadi betul Pak Adi itu setiap ketindakan Pak Adi itu akan mantau dan mencatat. Tadi siapa murid yang membuat kesalahan dicatat. Kemudian kata-katanya juga akan berbeda. Kamu sudah tahu aturannya. Seperti tadi yang kita keyakinan kelas, itu akan digunakan oleh kata-katanya Pak Adi. Kamu sudah tahu kan konsekuensinya? Jika kamu melanggar aturan yang kelas kita, maka kamu akan sanksinya seperti ini. Ya. Kemudian apa akibatnya? Nah, di sini murid mempertanyakan konsekuensi perbuatan. Karena tadi dari awal kita sudah membuat keyakinan kelas, maka pasti murid sudah tahu konsekuensi yang akan dilaksanakan jika melanggar aturan atau keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kemudian pola perilakunya, orientasinya pada ganjaran atau hasil. Nah, ini ada hadiah. Kalau nanti yang pasti terus atau hadir terus atau nilainya tinggi, akan ibu kasih reward uang atau kasih bintang atau kasih itu berarti ada penghargaan. Itu berarti posisi kontrol yang tepat. Motivasinya tetap masih motivasi ekstrinsik, masih di luar diri mereka. Kemudian posisi kontrol yang kelima, nah ini ada posisi manajer, bertanya dan membuat kesepakatan. Ingat, tindakan kitanya sebagai guru itu sudah bertanya dulu dan membuat kesepakatan. Nah, dengan kata-kata apa sih yang sebenarnya kamu harapkan? Kenapa sih kamu melakukan ini? Keyakinan Tuhan apa yang sudah kita sepakati? Itu bisa. Akibatnya, apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki? Dia akan introspeksi. Oh, saya kemarin telat masuk. Maka, kenapa saya telat masuk? Kan gitu, dia kalau introspeksi diri ya. Oh, berarti saya bangunnya jangan kesiangan. Kalau saya bangunnya kesiangan itu karena telat tidur. Oh, berarti besok saya tidurnya harus jam segini. Dia sudah bisa mencari solusi dari permasalahan yang dia buat sendiri. Maka pola perilakunya dia akan disiplin dari dalam diri. Posisi manajer, motivasinya karena dari dalam diri, maka motivasinya adalah intrinsik. Jelas sahabat ibu ya. Dari kelima posisi kontrol guru tersebut berarti, oh saya berarti pembunuh, oh saya membuat rasa bersalah, teman, pengontrol. Dari kesemuanya ini, kelima-limanya ini, manakah yang paling ideal untuk posisi kontrol guru? Yang mana kira-kira? Sepakat ya? Posisi yang kelima, kita sebagai manajer.
dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi, posisi manajer ini adalah posisi yang paling ideal untuk posisi kontrol seorang guru. Nah, dari posisi-posisi tadi, posisi kontrol yang sudah kita ketahui, ini sering kita melakukan penanganan kasus. Ya, istilahnya kita penanganan kasus ya. Ada yang dinamakan segitiga restitusi. Wah, baru lagi ya, baru benar ya. Sudahkah Bapak dan Ibu melakukan segitiga restitusi? Saya yakin Bapak dan Ibu sudah melakukan segitiga restitusi. Tapi biasanya tidak utuh. Dalam menyelesaikan kasus itu tidak utuh. Kita lihat tadi posisi kontrol yang ideal adalah manajer, maka biasanya guru yang berperan sebagai manajer itu menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dengan tahapan. Lihat, ada 3 tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Biasanya ada kata-kata nih ya untuk menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tetapi menstabilkan identitas. Mungkin banyak orang lain bisa juga. Namanya juga kita manusia. Nah, itu berarti menstabilkan identitas. Juga ada kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu tadi, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu berarti kata-kata itu adalah untuk menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Apa kata-katanya biasanya? Kamu tentu punya alasan. Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu bolos? Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Nah, itu berarti validasi tindakan yang salah. Kemudian ada lagi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tanyakan ke anaknya. Kamu harus bagaimana? Biar kamu nggak tugas, bagaimana? Biar kamu mengerjakan tugas, bagaimana? Itu ditanyakan ke anak. Itu berarti kata-kata ini itu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang 3, menanyakan keyakinan. Nah, tadi kaitannya dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat dari awal semester atau awal pembelajaran, juga konsekuensi. Ini kaitannya di sini. Menanyakan keyakinan. Dengan kata-kata keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Atau juga kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu termasuk ke menanyakan keyakinan. Apa sih tujuan dari segitiga restitusi tadi? Tujuannya adalah menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya dan menghasilkan murid yang berbeda mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian restitusi juga tadi dianggap mampu memecahkan masalah karena memiliki ciri-ciri. Ya, nih, ciri-cirinya apa? Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian untuk memperbaiki hubungan, baik hubungan antara murid dengan guru dan murid dengan murid, dan atau sesamanya atau teman sebayanya, itu bisa memperbaiki hubungan. Terus berupa tawaran, bukan paksaan. Kalau paksaan tadi seperti hubungan, tapi di restitusi itu tawaran. Terus kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Berarti murid tersebut bisa melakukan introspeksi
kasih. Thank you for verification atas partisipasi Bapak dan Ibu yang sudah mendengarkan pemaparan saya dalam diseminasi budaya positif. Barangkali banyak kekurangan tentunya, banyak sekali yang belum saya pahami, belum saya resap semua karena keterbatasan saya pribadi. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Zaitun SP yang telah memberikan materinya. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat untuk kita. Acara selanjutnya yaitu penutup rangkaian kegiatan sudah selesai. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Wiyandari, Pemakai Sejawat dari Ibu Zaitun dan sebagai kemas juga di SMP Negeri 2 Papedilan. Setelah mendengarkan uraian yang disampaikan oleh Ibu Zaitun pada kegiatan diseminasi budaya positif, saya secara pribadi mendapat hal baru atau ilmu baru tentang bagaimana menghadapi murid yang mempunyai kasus. Di situ kita bisa memilih bagaimana kita memposisikan diri kita. Apakah kita sebagai penghukumkah atau kita sebagai pembuat merasa bersalah, atau kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Salah satu cara yang sangat baik dari yang saya tangkap dari uraian Ibu Zaitun adalah kita menggunakan solusi yang disebut dengan segitiga restitusi, yaitu suatu upaya agar murid bisa berproses dalam memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Ada 3 hal di dalam yang harus kita tempuh dalam segitiga restitusi tersebut, yaitu 1. Menstabilkan integritas, 2. Validasi tindakan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Dan saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Zaitun bahwa ketiga langkah tersebut akan efektif dan insya Allah berhasil apabila kita sampaikan dengan bahasa yang baik, yang tidak membuat murid merasa dihakimi, dan murid juga menemukan solusi dari permasalahan yang ada, sehingga tumbuh rasa percaya diri dan tanggung jawab pada murid tersebut. Mungkin itu yang dapat saya berikan tanggapan kepada Ibu Zaitun selaku calon guru penggerak. Untuk Ibu Zaitun, semangat terus, lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.